kita ngebun tidak hanya sekedar menanam, tetapi punya visi misi, punya value. Visi misinya adalah menghijaukan halaman rumah dan bisa memanfaatkan sebagai sumber pangan, sebagai sumber oksigen, sebagai sumber inspirasi kalau saya melukis gitu. Harapannya dari setiap rumah menanam sehingga terbentuknya microclimate dan nanti akan tergabung mikro, dari mikro menjadi makro. Dan ini berharap bisa mencegah terjadinya global warming yang semakin nggak karuan. Hi guys, my name is Sean. I'm a houseplant enthusiast from Jakarta, Indonesia. And in today's episode, Bu Ida is going to share with you her love for gardening and love for the ecosystem. Halo Sean, saya Ida Amal. Saya dikenal sebagai urban gardener. Saya menanam tanaman di rumah dengan konsep agroforestry. Jadi membangun satu ekosistem, ada tanaman pangan, tanaman hias, tanaman pengisi, ada tanaman inang kupu-kupu. Nah, ini jadi satu, saya bangun, saya rawat, dan alhamdulillah itu hasilnya bagus banget. Di sini waktu pilih tanaman, apakah tanamannya kebanyakan endemik dari Indonesia atau nggak harus? Saya tidak berpikir untuk endemik dari Indonesia, awalnya seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata tanaman-tanaman yang saya tanam banyak yang endemik Indonesia. Termasuk untuk inang kupu-kupu gitu. Tapi kalau untuk sayuran, saya terbuka dengan sayur apa aja yang saya memang bisa tanam dan menghasilkan bermanfaat buat keluarga saya gitu. Karena saya dari Indonesia berkebun, satu community yang mengenalkan tentang berkebun. Karena saya diberi bukan kewenangan, tetapi tanggung jawab untuk mengemban edukasinya berkebun di komunitas Indonesia berkebun. Nah, berarti saya harus mengedukasi banyak orang. Saya harus menguasai ilmu berkebun, termasuk menguasai banyak jenis sayuran. Jadi kalau sayuran adalah tanaman yang memang saya bisa konsumsi setiap harinya, mulai kadangnya kita nanam bayam, kangkung, jagung, labu, oyong gitu ya, cabai. Terus tanaman herb, ada mint, ada java pepper, terus ada salam, ada daun jeruk. Nah ini semuanya saya tanam sendiri di rumah. Terus ada tanaman pengisi. Tanaman pengisi itu bunga-bunga biasanya ya. Saya menggunakan bunga-bunga, ada puring, ada anggrek, ada mawar, ada bunga-bunga yang menghasilkan nektar. Terus ada lagi pohon buah. Pohon buah ini ada mangga, ada rambutan, ada belimbing, ada alpukat, ada manggis, ada sapote gitu. Ada jeruk. Saya lakukan di tahapan terakhir pada saat saya mulai membangun kebun di rumah. Saya mulai belajar, saya mulai mengenali kupu-kupu, siklus hidup kupu-kupu. Saya belajar ke komunitas di kupu-kupu. Akhirnya tergeraklah saya untuk melakukan konservasi di rumah. Nah, terus saya menanam inang-inang kupu-kupu. Nah, inang ini ternyata ada juga tanaman-tanaman buah yang sebagai inang. Jadi ada tanaman sayuran kayak bunga turi gitu ya. Itu ternyata dia menjadi inangnya satu kupu-kupu. Terus ada sirsak. Sirsak juga sebagai inang kupu-kupu. Terus ada alpukat juga inang kupu-kupu. Jeruk juga. Terus yang terakhir Aristolochia acuminata ini adalah inangnya kupu-kupu. Yang kalau di Indonesia kupu-kupunya sudah masuk daftar list dilindungi. Saya menanamnya, saya belajar, saya merawatnya dan berharap satu saat kupu-kupunya datang. Dan itu benar-benar datang. Kalau ulatnya sekarang, kupu-kupunya baru saja datang minggu lalu. Tapi sekarang sudah nggak ada, dia bertelur. Terus sekarang telurnya saya ambil, saya riring di dalam satu box riring. Nanti setelah dia menjadi larva, menjadi ulat, menjadi kepompong, dia bertelur dan menetas, itu biasanya saya rilis lagi.
Dia datang lagi nanti 3 tahun lagi gitu. Oh, 3 tahun siklusnya. Belum tentu bisa setahun lagi. Itu mengharap kedatangannya itu seperti mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu. Kupu-kupu ini unik. Jadi dia memang termasuk wingbird yang sayapnya itu besar kayak burung gitu. Jelajahnya amat sangat jauh, bisa sampai 200 km untuk menemui inangnya. Karena saya masih menggunakan tanaman-tanaman ini sebagai pangan, ada pangannya. Jadi sistemnya seperti menerapkan di hutan. Jadi ada tanaman dengan kanopi yang tinggi, ada tanaman yang kanopinya lebih bawah lagi, ada yang di permukaan, ada yang di dalam tanah gitu, ada yang menjalar. Ini menjadi satu kesatuan dan saya bisa menghasilkan makanan dari sana. Selain menghasilkan makanan yang pasti setiap hari di rumah itu berlimpah oksigen, ya enggak? Betul. Itu. Iya. Nah, kenapa itu penting untuk konservasi kupu-kupu atau ngetraksi mereka datang ke taman kita? Dulu waktu saya kecil itu yang namanya kupu-kupu itu banyak banget. Sampai kita main itu sama kupu-kupu gitu loh, kita berlarian. Tapi sekarang kan nggak ada ya. Nah, ini saya lakukan, biasanya saya berkala menanam tanaman sinia. Itu bunganya kan banyak, sehingga itu mendatangkan kupu-kupu. Selain saya nanam inangnya, saya menanam bunga-bunga yang mendatangkan kupu-kupu. Saya menggunakan fasilitas umum di komplek. Pas bunganya banyak, anak-anak kecil lewat gitu, kupu-kupu gitu kan. Itu seneng gitu loh rasanya. Nah, inilah tujuan saya supaya kupu-kupu ini tidak hilang dari lingkungan kita. Jadi kupu-kupu ini menjadi salah satu polinator. Kenapa polinator ini dibutuhkan? Di rumah itu banyak tanaman buah. Kadang-kadang saya menanam labu, kadang saya menanam sayuran yang harus ada yang berbuah, dipanennya buah gitu. Sehingga saya tidak harus melakukan penyilangan sendiri, polinasi manual. Saya tanam karena semuanya terbangun secara ekosistem, ada kupu-kupu, ada lebah, ada kumbang, semuanya datang. Apakah mereka bisa hasil berbuah kalau tanpa dipolinasi? Angka kegagalannya akan tinggi kalau tanpa polinasi. Baru tahu saya. Tapi ya make sense sih sebenarnya. Emang harus polinasi, berbuah kan hasil dari polinasi. Contoh begini, saya pernah menanam water gourd, terus snake gourd, terus kalau oyong itu apa ya? Nah, hanya 3 tanaman, saya menghasilkan 200 buah. Make sense nggak? Kalau itu yang saya bangun adalah satu ekosistem. Iya, betul. Karena setiap hari ada yang mempolinasi. Dan di rumah saya juga memelihara lebah trigona kalau sebutannya. Bi. Saya tidak mengambil madunya, tetapi saya memanfaatkan dia sebagai polinator. Nah, dengan dia hidup berarti saya harus menyediakan makanan untuknya. Akhirnya saya menanam bunga. Nah, jadi inilah yang dibangun, ada satu ekosistem. Jadi harmoni ya sama nature, dari segitiga gitu, saling jaga. Betul. Itu udah terbukti ya. Jadi contoh lagi, rambutan. Paling depan kalau ke rumah pasti ketemu pohon rambutan besar. Saya menganggapnya itu adalah milik warga satu komplek. Karena begitu dia nanti berbuah, panen, buahnya dibagi satu komplek. Kebagian semuanya. Kelebihan dari agroforestry kita mengacu pada sistem yang ada di hutan itu. Yang terbangun adalah ekosistem dan saling mengisi. Saya menikmati semuanya gitu. Saya mendapatkan buahnya, berlimpah oksigennya, udara di rumah segar, tenang. Itu menjadi satu kelebihan kalau kita mempunyai kebun yang saling terpadu seperti itu. Saya suka ceritanya karena menurutku saya walau mainnya lebih di tanaman hias, saya percaya kalau nature gives us. Jadi kalau kita asal kasih sayang, kita nge-value dia, apalagi di ceritanya Bu Ida yang menghasilkan buah sampai bisa sharing ke tetangga-tetangga, itu the ultimate form of giving, mengasih
mereka kasih kita dan kita ngasih ke yang lain. Itu sangat positif. And I like it. Ini mungkin bisa menjadi satu trigger buat kita selalu mau menanam ya. Kadang-kadang kan kita berpikirnya menanam tanpa bisa memakannya berarti useless gitu. Ada loh statementnya begitu. Betul. Pernah dengar? Bisa. Nah, tidak boleh ya seperti itu karena tanaman itu mau kita rawat atau tidak dia menghasilkan oksigen. Ya. Sekecil tanaman itu. Betul, dan membersih udara. Ya. Nah, dengan terbangunnya satu ekosistem, ini di rumah saya banyak menggunakannya memang media tanam yang masih menggunakan unsur tanah. Tanah, kenapa menggunakan unsur tanah? Karena dengan menjaga tanah kita tetap sehat. Ekosistem di dalam tanah itu terjaga. Kalau ekosistem di dalam tanah terjaga, karbon dioksida di atmosfer itu akan digunakan. Nah, yang menjadi pertanyaan kan kalau kita menggunakan media yang lain, hasilnya bagus. Ya. Tapi ada satu benang merah yang terputus gitu loh. Pernah dengar kiss the ground? Itu prinsipnya adalah menyehatkan tanah, mengembalikan hidupnya tanah. Karena tanah yang hidup akan menumbuhkan tumbuhan yang optimal, bisa dibilang sempurna. Kalau tanaman itu sempurna, maka kehidupan ini akan berjalan dengan baik. Sebagai seorang pekebun, lama-lama kan kebunnya ini menjadi satu tujuan hidup, menjadi satu kebutuhan. Saya bercerita bahwa pentingnya merawat tanah dan kebun. Ini ada satu benang merah yang tidak bisa diputus. Karena di dalam tanah inilah terbentuk satu ekosistem, di mana ekosistem itu melibatkan antara bakteri di dalam tanah, terus akar tanah, ada fungi, ada makhluk, saya menyebutnya mikroflora, mikroflora di dalam tanah, akar tanaman ya, terus ada sinar matahari, ada air, ada udara. Ini menjadi satu kesatuan yang akan menumbuhkan si tanaman. Kita ngebun tidak hanya sekedar menanam, tetapi punya visi misi, punya value. Visi misinya adalah menghijaukan halaman rumah dan bisa memanfaatkan sebagai sumber pangan, sebagai sumber oksigen, sebagai sumber inspirasi kalau saya melukis gitu. Yang utama lagi adalah harus punya landasan berkebunnya. Nah, karena saya bergabung dengan Indonesia Berkebun, kami punya landasan ada 3 base knowledge. Satu ekologi, kaitannya dengan lingkungan. Jadi kalau saya membangun hijaunya halaman rumah saya dengan tanaman, berarti saya sudah membangun lingkungan hijau di rumah saya. Ekologi. Itu bisa memunculkan satu microclimate. Tujuan kami membangun microclimate adalah harapannya dari setiap rumah menanam sehingga terbentuklah microclimate dan nanti akan tergabung mikro dari mikro menjadi makro. Dan ini berharap bisa mencegah terjadinya global warming yang semakin nggak karuan. Itu satu, ekologi. Terus yang kedua adalah edukasi. Edukasi. Tujuannya edukasi apa? Mengenalkan menanam tumbuhan, menanam sayuran, itu membutuhkan satu ilmu. Jadi nggak sekedar nanam. Betul. Atau terbawa emosi, terbawa tren. Nah, ini benar-benar kami hindari karena begitu biasanya kita gagal nanam, mati tanamannya, kita bilang tanganku panas, tanganmu dingin bisa menanam. Tidak seperti itu. Nonsense, no way. Jadi kita harus belajar ilmunya untuk mencegah kegagalan sekecil apapun. Iya. Edukasi. Terus kita bisa mengajarkan ilmu yang kita punya, menularkannya kepada orang lain. Jadi menggunakan snowball effect. Kalau saya ngajar di Akademi Berkebun, maka saya mengharapkan teman-teman yang belajar di Akademi Berkebun akan mengajarkan ilmunya. Oh ya.
Sehingga saya tidak harus mengajarkan ke semuanya. Nah, itu secara edukasi. Belum lagi mengajarkan kepada anak-anak. Kita aja anak-anak ngebun ya. Jika anak-anak itu menjadi suka sama tanaman. Yang ketiga adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini kalau kita nanam sayuran, so pasti ya, itu kita tanam, kita menghasilkan sayuran. Karena kita nanamnya sendiri, kita pasti cenderung tanaman sayuran kita tanam adalah sayuran organik. Betul. Sayuran pasti yang lebih sehat, aman kita konsumsi. Itu kadang-kadang kita nggak pernah menghitungnya. Berapa sih kalau kita belanja misal cabai, tomat setiap hari, sayuran, daun jeruk, urut, ada serai, ada pandan. Pandan yang saya tanam di depan sana itu ada yang suka rutin, jadi memanennya boleh monggo siapa aja panen gitu. Itu nggak hanya buat saya gitu. Nah, terus ada kucai. Kita mau dadar telur lah, mau bikin sup lah, jadi kita bisa menggunakannya sendiri. Itu secara ekonomi ya. Betul. Kalau dari ekonomi kita bisa berhemat, kadang-kadang kita nggak hitung juga. Kalau kita sudah hemat dengan makanan yang kita makan adalah makanan sehat, berarti kesehatan kita pun akan mengurangi kos untuk berobat gitu. Kalau kita punya landasan seperti itu, akhirnya kita ngebun itu menjadi satu kebutuhan, need. Nah, kebutuhan dan kecukupan inilah kita bisa jadikan satu value tersendiri dari kebun kita. Masih ada tambahannya lagi sebetulnya, satu lagi S, sosial. Hasil kebun kita bisa kita bagikan ke siapa saja kalau berlebihan gitu. Ya, kalau lebih enak lagi semua tetangga bisa pick up hobi, tumbuhannya beda-beda dan bisa saling sharing. Jadi kayak sistem starter. Ya. Jadi bisa bilang di sini tanamannya rata-rata organik dan tanpa pestisida. Saya tidak pernah menggunakan pestisida. Jadi tipsnya apa untuk mengatasi? Jadi gini, saya itu kalau belajar nggak tanggung-tanggung biasanya. Ya, following saya salah satunya adalah salah satu pekebun yang menerapkan planting no digging. Jadi dia tidak pernah menggali. Tapi dia menggunakan kompos. Jadi lahan yang sudah ini nanti sisanya dikompos. Setelah kompos balik lagi. Saya bertanya, kamu mengelola kebun sebegitu besar, ini produktif ya? Jadi dia untuk produksi, untuk dijual, produksi. Bagaimana caranya mengendalikan hama dan penyakit di sana? Jawabannya itu simpel, terawat, rapi, dan bersih. Masuk akal? Masuk. Yes. Kadang-kadang kita itu belum mulai nanam saja sudah ketakutan dulu tentang penyakit hama dan lain sebagainya. Kalau kita berpikirnya seperti itu, kita sudah membuat satu tembok tersendiri untuk kita menganggap bahwa kamu bukan hama gitu loh. Kamu bagian dari, misal ketemu belalang, wah ada belalang. Terus mau diapain kalau ada belalang? Lah, belalang itu pasti ada manfaatnya kok. Terus caranya gimana? Caranya yaitu tadi, kebun itu harus terawat. Setiap hari harus dikunjungi. Kan kalau terawat itu berarti disiram, ada dipangkas, ada. Jadi kita kontrol. Terus yang kedua rapi. Walaupun nih saya menerapkan agroforestry, bukan berarti saya membiarkannya secara alami gitu. Enggak, tetap harus rapi. Karena kita tinggal di perumahan kan. Nah, dengan rapi tanamannya, kita bisa ngontrol. Jadi, oh itu udah mulai ada hama gitu. Kalau hamanya baru sedikit ya dipites aja gitu kan. Gitu loh. Terus bersih. Nah, ini penting. Saya tidak pernah menjadikan sisa rontokan daun itu langsung ditumpuk di akar tanamannya. Karena itu satu menjadi acak-acakan, yang kedua proses fermentasi, dekomposisi
itu menghasilkan panas dan akan membakar akar. Oke. Sehingga tanaman pasti akan stuck dulu sebelum dia tumbuh. Artinya saya punya tempat composting sendiri untuk mengkompos sisa sampah dari kebun dan dari dapur. Kalau misal ada kutu putih, nah saya kalau kutu putih saya menerapkan sistem barrier, sistem pertahanan. Jadi di pertanian pun juga ada sistem barrier ini. Jadi ada tanaman yang memang kita gunakan untuk barrier sehingga supaya si kutu putih ini nggak nyerang ke tanaman yang lain. Atau di pertanian begitu, jadi nanam tanaman itu jagung. Saya di samping bawahnya itu tanaman kedelai. Sehingga kenanya hanya di jagung. Dia nggak akan menyerang ke kedelainya. Nah, kalau di sini saya punya tanaman vertikultur, vertical gardennya gitu ya. Itu tanaman merambat. Itu isinya ada jasmine Belanda, ada air mata pengantin yang dia menutup bagian dari kebun kalau ke sini. Nah, si kutu putih itu suka banget di dalam situ. It's okay kalau nggak banyak, tapi begitu banyak, kita basmi. Nanti dia tidak akan kemana-mana. Jadi select your battles ya. Jadi battle-nya dipilih mau di mana gitu. Jadi bukan semuanya disemprot. Kalau kita orang luar, kalau lihat ada hama kecil pun seluruh koleksinya disemprotin. Nah itu mungkin nggak perlu kayak gitu ya? Nggak. Sebetulnya nggak seperti itu. Terutama misal gini, kata terawat tadi. Kalau sebetulnya kalau kita setiap hari ngelihatin begitu kutu putih itu ada satu. Tangan kita aja ini insektisidanya ini tangan kita. Ambil daun kalau nggak mau langsung kena, tutupin, seret. Jadi selesai, dia nggak akan berkembang. Ada ya, saya jarang banget menggunakan pestisida, walaupun pestisida nabati. Kalau ada belalang, ada itu, it's okay, friend, nggak jadi musuh gitu. Sebenarnya kalau tanamannya banyak, ekosistemnya jadi banyak juga predator yang bakal makan hama tertentu. Ada ekosistem sendiri. Ya. Nah, kalau di sini itu datang adalah lizard. Ini memang bumerang buat saya. Dengan adanya lizard, dia makan lebah trigona saya. Tapi dia memakan juga yang lain gitu. It's okay gitu. Ya sudah. Biar terbentuk secara alami, si lebahnya tetap ada, lizardnya tetap ada gitu. Jadi 3 itu tadi terawat, rapi, dan bersih. Simpel kan? Iya. Thank you so much for watching this all the way to the very end, and thank you, Bu Ida, for sharing your valuable experience. I hope this has inspired new ideas and values in our collective gardening souls. Before I let you go, I would like to introduce a peculiar plant that happened to be in bloom in Bu Ida's garden. Your eyes are seeing the Amorphophallus paeoniifolius flower, which typically blooms once a year for about 4 days. The edible corm underground can weigh up to 10 to 15 kilograms under good cultivation. Since it can survive harsh conditions and stores well, it is considered a staple food crop in parts of Southeast Asia. The leaf is huge and umbrella-like, growing from a single tall stalk that can reach up to 2 meters in height. Behind the flower's bizarre look lies an ancient survival and cunning reproduction strategy to lure in the right pollinators, ensure cross-pollination, and thrive in nutrient-poor tropical soils. Let's talk about its morphology. At the top is the appendix, which produces heat and helps vaporize the flower's odor compounds that resemble decaying animals, attracting carrion insects like flies and beetles in the process. The bottom section contains the female flowers, which becomes receptive to pollen only during the first day. The middle section contains the male flowers, which produce pollens after the female phase ends. The 2 phases do not overlap, ensuring that the same flower does not pollinate itself. Resembling decaying flesh, the spathe serves as a visual lure. Its slippery inner walls temporarily trap insects inside for a day or 2 for pollination. It cleverly loosens later on to release the insects so they can pollinate other flowers nearby. How wonderful is that?
Now, for today, class is dismissed, but on your way out, I ask for your help to smash the like button, comment something down below, and check to make sure that you're subscribed to the channel. This really helps me out a lot. And if you're somehow doing well in this crazy economy and wish to go above and beyond to support the channel, you may do so financially for as little as a cup of coffee a month. The first option is to join my Patreon at patreon.com/Sean from Onlyplants or become a YouTube member. To do so, simply open any of my videos from a computer browser, and next to my channel name you'll see that join button. As I live paycheck to paycheck, like many of you, these contributions have gone a long way in improving my quality of life and content. I appreciate those of you who have contributed with all my heart. Alright, I'll see you guys next week for more, and take care for now.